Niden itu melekat pada diri dosen. Jabatan fungsional akademik melekat pada diri dosen. Dan sertifikasi dosen profesional juga melekat pada diri dosen. Maka itu harus diperjuangkan. Ketika kita pindah ke kampus manapun, itu akan selalu kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SH Pro. Nah, kali ini ada topik paling menarik nih, kebetulan yang disampaikan seorang teman, seorang sahabat saya, kolega saya sebagai dosen, yang bertanya tentang soal SK lolos butuh. Jadi apa sih SK lolos butuh? Apa kaitannya dengan persoalan yang kita bahas kali ini? Baik, pelan-pelan saya akan jelaskan kayak gitu. Nah, pertama adalah gini, bahwa yang disebut dengan SK lolos butuh ini ada kaitannya dengan persoalan dosen. Ini adalah bagian dari dinamika seorang dosen di kampus kayak gitu. Jadi SK lolos butuh ini adalah semacam surat tanda pernah mengajar. Jadi pada akhirnya surat jawaban dari permohonan berhenti kita dari sebuah kampus kayak gitu. Lalu bagaimana prosesnya cara mendapatkan surat ini? Idealnya adalah bahwa ketika seorang dosen sudah merasa harus pindah, harus hijrah ke kampus lain, dia mencoba mengembangkan diri di kampus lain, maka ia membuat surat pengunduran diri. Nah, surat pengunduran diri inilah yang disampaikan kepada pihak kampus. Sekali lagi, dia membuat surat pengunduran diri disampaikan ke pihak kampus. Tentu saja disampaikan kepada kaprodinya, kepada dekan, juga kepada SDM. Nah, idealnya ketika permohonan berhenti ini dikabulkan, maka 1 bulan kemudian ia memperoleh tanda berhenti berupa surat keputusan lolos butuh yang dikeluarkan atau yang ditandatangani oleh rektor kampus yang bersangkutan. Yang kedua, dia juga akan memperoleh surat keputusan pelepasan. SK pelepasan ini dikeluarkan oleh pihak yayasan. Nah, yang ketiga, dia juga akan mendapatkan surat ucapan terima kasih telah mengabdi di kampus yang bersangkutan. Jadi intinya ketika seorang dosen berhenti dari sebuah kampus, dia akan memperoleh 3 surat sekaligus. Seperti itu. Nah, 2 surat pertama tadi, SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan, otomatis akan digunakan ketika dia bekerja di kampus yang baru. Sebagai referensi bahwa kampus lamanya sudah melepas dia, dan dia bisa pindah home base, sudah pindah status menjadi dosen baru di kampus yang baru. Dan tentu saja catatan ini resmi pada akhirnya nanti akan tercatat di Porlab, seperti itu. Sedangkan kalau yang menyangkut surat terima kasih, ucapan terima kasih itu bisa digunakan ketika kita mengurus uang, semacam uang jam sostek atau uang dari BPJS Ketenagakerjaan nanti pada akhirnya. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah yang menjadi bahasan kali ini, yang ditanyakan oleh kolega saya, bahwa dia sudah setahun yang lalu mengajukan surat pengunduran diri. Sudah mengajukan pengunduran diri, sudah mengajukan berhenti dari kampus yang lama, dan sebenarnya sudah mengajar di kampus yang baru. Seperti itu. Nah, dia tentu saja berharap 1 bulan bisa dapat tuh surat lolos butuh itu, atau SK pelepasan yayasan. Kenyataannya 1 tahun tidak tuntas juga. Ada masalah apa? Ya pasti ada masalah ya. Kenapa kampus bisa menahan SK lolos butuh atau SK pelepasan yayasan? Pasti ada kepentingan ya. Bahwa sebenarnya dosen merupakan aset dari kampus. Karena dosen kan punya kelengkapan yang namanya nomor induk dosen nasional, terus jabatan fungsional akademik ya. Lalu dia kadang-kadang tercatat juga sebagai penerima sertifikasi dosen profesional, dan seterusnya. Bahkan kalau yang produktif, dia bisa memiliki artikel ilmiah yang tercatat di Google Scholar atau Scopus, dan tentu saja ini membuat nilainya menjadi tinggi tuh untuk kampus itu, terutama dalam kebutuhan akreditasi. Ya, sekali lagi kebutuhan akreditasi. Juga tentu saja sebagai publikasi atau publisitas dari bagaimana keberadaan kampus itu dengan dosen-dosen yang berkualitasnya. Nah, atas kekuatan inilah ada kampus yang memang cenderung nakal. Jadi dosennya minta berhenti atau dosennya malah disuruh berhenti gitu.
Tapi ketika dia minta SK lulus butuh dan SK pelepasan yayasan, itu dipersulit. Nah, lantas bagaimana caranya supaya kita dapat? Nah, maka kita harus bersabar sih ya, 1 bulan. Kalau memang itu belum juga muncul, maka sebaiknya surati kembali pihak SDM. Plus, tembus ke rektornya. Kalau dalam selang sebulan berikutnya belum muncul juga, surati lagi kepala SDM dan rektornya. Nah, kalau sampai 3 bulan nggak muncul juga tentu ada masalah ya. Masing-masing kampus tentu punya alasan untuk menahan dosennya atau menahan keberadaannya, walaupun orangnya tidak diminati lagi, bahkan haknya tidak dibayar lagi. Jadi banyak kampus tuh kalau sudah nggak suka tuh caranya adalah dengan tidak mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, semacam membayar gaji atau membayar tunjangan-tunjangan kayak begitu. Tapi statusnya tetap dipertahankan di kampus itu, gitu. Nah, ini tentu saja catatannya adalah kampus yang nakal ya. Nah, lantas bagaimana kalau sampai 3 kali kita sudah menyurati rektor tidak digubris juga? Maka tidak ada cara lain. Kalau cara yang masih elegan adalah bikin laporan, bikin pengaduan ke lapor.go.id. Sekali lagi, bikin laporan pengaduan ke lapor.go.id. Maka dalam hitungan 1 hari atau 2 hari paling lamanya, surat pengaduan kita tuh akan sampai ke instansi yang berkepentingan untuk menangani masalah ini. Dalam hal ini tentu saja Kemendikbud. Nanti Kemendikbud akan mendisposisikan ke Dirjen Dikti. Setelah itu Dirjen Dikti akan mendisposisikan ke LL Dikti di wilayah masing-masing, di wilayah yang bersangkutan tentu saja. Itu nggak lama temponya, sekitar 1 hari atau 2 hari sudah sampai itu surat pengaduan kita tuh didisposisikan ke instansi yang berwenang kayak gitu. Dan 1 hari itu atau 2 hari itu juga lembaga instansi yang berkepentingan dengan itu akan menyurati, akan menindaklanjuti ke kampus kita kayak gitu. Nah, disitulah prosesnya tuh. Biasanya kampus agak-agak lama juga, bisa seminggu atau lebih. Nah, aturannya pihak lapor.go.id ini menjanjikan bahwa dalam tempo 10 hari kerja, ingat 10 hari kerja, itu sudah ada jawabannya. Dan jawaban yang paling penting adalah apa? Tentu saja pihak kampus segera menerbitkan SK lolos butuh dan juga SK pelepasan yayasan. Plus kalau ada ya ucapan terima kasih kayak begitu. Dengan demikian selesailah persoalan SK lolos butuh itu. Nah, kalau masih ditahan juga, mau nggak mau ini sudah harus bersinggungan dengan persoalan hukum tentunya. Dan ini memang akan menyita waktu. Tapi itu adalah hak kita, hak dosen. Dan itu melekat pada diri dosen. Jabatan fungsional akademik melekat pada diri dosen. Dan sertifikasi dosen profesional juga melekat pada diri dosen. Maka itu harus diperjuangkan. Ketika kita pindah ke kampus manapun, itu akan selalu kita bawa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban nih buat teman yang masih galau dengan persoalan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan yang masih ditahan oleh pihak kampusnya. Dan semoga pihak kampus juga memberikan kebaikannya lah ya. Udah haknya tidak dibayar, tidak diberikan. Bahwa ya suratnya jangan ditahan lagi. Berikan aja, biarkan dosen itu berkembang, berkarir, dan mengabdikan dirinya di kampus yang baru. Ingat loh, dosen itu sebagian besar adalah pengabdian. Jadi buat apa menghambat karirnya? Nggak baik juga tuh. Kapan-kapan saya akan bahas lagi soal persoalan di kampus, bagaimana hubungan dosen dengan mahasiswa, dosen dengan ujian, dosen dengan statusnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saja di rubrik Babe Samili Project. Nah, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, kasih juga lah semacam tanda like, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.